trader, kembali lagi di Didimax Forex Insight, masih bersama saya Firda sebagai host. Pekan ini dibuka dengan beberapa berita yang cukup berdampak terhadap pergerakan market forex. Kita juga melihat ketegangan di Timur Tengah yang diawali oleh serangan yang cukup masif terhadap Israel. Apakah ini akan memberikan dampak lebih lanjut mengenai pelemahan dolar USD? Dan di minggu ini pun ada berita mengenai BOJ. Apakah kemungkinan BOJ akan melakukan kebijakan moneternya di pekan ini? Mari kita bahas bersama para ahlinya. Tentunya di sini Firda nggak sendiri, bersama salah satu trading analis dari Didimax, yaitu Miss Dina. Halo. Halo Miss Dina. Halo. Kita langsung ke pertanyaan pertama, boleh Miss? Boleh. Oke, pertanyaan pertama nih, kita akan membahas mengenai PMI atau Purchasing Managers Index dari zona Euro, Inggris, dan negara-negara lain terhadap pasar forex. Ya. Mas Dina, bisakah dijelaskan bagaimana PMI dapat mempengaruhi pergerakan mata uang? Oke, halo semuanya. Jadi PMI ya atau Purchasing Manager Index itu adalah indikator ekonomi yang penting ya karena mencerminkan aktivitas manufaktur dan juga sektor layanan suatu negara. Jadi ketika PMI-nya itu meningkat, ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu kuat gitu kan. Dapat meningkatkan atau menguatkan mata uang negara tersebut di pasar forex gitu. Sebaliknya, jika PMI itu turun, hal ini itu dapat mengindikasikan bahwa adanya perlambatan ekonomi gitu yang berpotensi melemahkan mata uangnya seperti itu. Oke, menarik ya. Nah, jika trader melihat PMI mulai turun atau naik, apa yang sebaiknya mereka lakukan dalam strategi trading mereka? Oke, jadi jika trader melihat PMI itu suatu negara turun ya, mereka mungkin akan cenderung menjual mata uangnya karena adanya indikasi perlambatan ekonomi kayak gitu. Sebaliknya jika PMI-nya naik, trader mungkin akan cenderung membeli mata uang tersebut gitu kan, karena prospek pertumbuhan ekonominya juga lebih baik gitu. Oke, nah di sini kita juga ingin membahas prediksi GDP yang tentunya biasa berpengaruh terhadap USD. Dan saat ini dolar AS masih terlihat melemah terhadap beberapa mata uang. Mas Dina, boleh diberikan wawasan tentang bagaimana hal ini bisa berdampak pada pasangan mata uang USD terhadap mata uang lainnya? Nah, tentang prediksi GDP ya yang lemah terhadap dolar Amerika Serikat, hal ini bisa berdampak negatif pada nilai tukar USD terhadap mata uang lainnya juga gitu kan ya. Investor mungkin akan mencari mata uang lain yang lebih kuat untuk berinvestasi sehingga menekan nilai tukar dolar Amerika Serikat sebagai pasangan mata uang lain gitu. Oke, nah lanjut ini mengenai ketegangan geopolitik antara Amerika, Israel, dan Iran yang menjadi sorotan. Ya. Nah, bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pergerakan dolar AS di pasar forex? Nah, ini menarik banget ya, ketegangan geopolitik tuh seperti yang sedang terjadi sekarang antara Amerika, Israel, dan juga Iran itu dapat meningkatkan ketidakpastian gitu kan, ketidakpastian di pasar keuangan global. Nah, ini bisa membuat investor cenderung menjauhi aset-aset beresiko terutama dolar Amerika gitu kan. Sebagai hasilnya, Amerika itu dapat melemah terhadap mata uang safe haven lainnya gitu kan. Jika kita melihat ini dalam pasangan mata uang XAUUSD atau emas kayak gitu, ini bisa memicu kenaikan yang lebih lanjut kayak gitu. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah level untuk entry-nya gitu. Jadi kita tuh bisa menentukan level entry yang terbaik gitu kan ya berdasarkan teknikalnya, atau tentu saja jangan lupa juga mengukur resiko untuk setiap transaksinya seperti itu. Oke, seperti itu. Lanjut, ini pertanyaan datang dari CPI atau Consumer Price Index yang seringkali menjadi indikator penting. Nah, Mas Dina, bisakah dijelaskan bagaimana CPI mempengaruhi nilai tukar dolar AS terhadap mata uang lain dan bagaimana kaitannya dengan kebijakan moneter Federal Reserve? Oke, tadi ada PMI, iya, sekarang CPI ya. CPI itu adalah Consumer Price Index. Itu adalah indikator penting juga gitu kan ya untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara gitu kan. Jika CPI-nya naik di atas ekspektasi, ini dapat memicu spekulasi tentang kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve untuk mengendalikan inflasinya.
Kenaikan suku bunga potensial tersebut dapat membuat mata uang itu lebih menarik bagi investor, yang mana menguatkan nilai tukar dolar Amerika, gitu, mata uang Amerika. Terakhir ada data utama dari Bank of Japan di minggu ini atau BOJ. Nah, apa yang dapat diantisipasi dari rilis kebijakan moneter dari suku bunga BOJ ini? Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap pasangan mata uang JPY terhadap mata uang lainnya, Mas Ti? Oke, rilis kebijakan moneter dan suku bunga BOJ ya dari Bank BOJ itu memiliki dampak yang signifikan gitu kan terhadap nilai tukar yen Jepang terhadap mata uang lainnya juga. Nah, jika BOJ menerapkan kebijakan moneter yang lebih longgar atau menurunkan suku bunganya, yen Jepang tuh dapat melemah terhadap mata uang mitra dagangnya gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, seperti yang kita tahu kan bahwa ada wacana ya untuk BOJ itu akan kembali menaikkan suku bunganya. Jika BOJ menilai data ekonominya itu cukup mendukung, maka bisa jadi pekan ini tuh ada potensi kenaikan suku bunga lagi gitu. Untuk besar kenaikan suku bunganya, jika memang BOJ pekan ini menaikkan suku bunganya lagi, menurut saya angkanya di kisaran 10 BPS ya. Akan tetapi jika harus tetap melihat aktualnya nanti secara objektif, karena keputusan suku bunga ini biasanya berdampak tinggi ya terhadap pergerakan market, kita sebagai trader harus dapat sangat hati-hati ya dalam melakukan setiap transaksinya. Selalu mengukur resiko dan membatasi tingkat resikonya adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan agar bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada gitu secara optimal. Oke, lanjut, ini ada pertanyaan terakhir, Mas Ti. Bagaimana para trader sebaiknya mempersiapkan diri menghadapi data ekonomi utama di pekan ini untuk mengelola risiko dan menangkap peluang trading? Nah, Mas Tidina mungkin bisa memberikan tips atau panduan praktis untuk pemirsa kami di YouTube. Oke, bagi para trader penting untuk mempersiapkan diri ya menghadapi data ekonomi utama pekan ini. Pastikan juga untuk memantau kalender ekonomi, itu pasti ya, menyesuaikan resiko posisinya juga dan mengatur strategi trading yang tepat sesuai dengan potensi volatilitas pasar. Selalu perhatikan juga sentimen pasar dan berita terkini untuk membuat keputusan trading yang cerdas dan juga efektif. Oke, jadi kita tahu ya pasar forex itu sedang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan geopolitik yang sangat signifikan ya. Misalnya PMI dari zona euro dan juga Inggris telah dirilis kayak gitu kan ya, memberikan gambaran terhadap kondisi ekonomi di wilayah tersebut. Juga gitu kan, jika kita melihat dolar Amerika, prediksi GDP yang masih lemah dapat terus melemahkan dolar terhadap beberapa mata uang utamanya. Trader juga bisa mempertimbangkan pasangan mata uang dolar dengan potensi yang bagus seperti USD/JPY gitu kan ya. Saat ini USD/JPY juga berada pada level yang tinggi gitu kan ya. Sebagai trader kita dapat merencanakan transaksi yang dengan melihat fase koreksi atau menunggu momen pembelian atau buy momentum gitu kan ya, untuk mengikuti tren yang kuat. Namun penting juga untuk menyesuaikan strategi trading dengan fleksibilitas dan juga objektivitas terhadap data ekonomi yang akan datang gitu kan. Data ekonomi seperti kebijakan moneter BOJ dan rilis suku bunga juga itu dapat memberikan arah baru gitu kan bagi pasar forex kedepannya seperti apa. Selain itu juga manajemen resiko juga kunci penting ya dalam trading gitu kan. Pastikan untuk selalu memperhatikan money manajemennya, terus manajemen resikonya juga yang tepat gitu kan ya, karena hal ini berdampak besar banget pada hasil trading kita gitu. Jadi semoga tips ini bermanfaat ya dalam merencanakan strategi trading yang sukses. Iya, teman-teman trader, itu tadi dari inti episode kita di DDMax Forex Insight hari ini. Ingat ya, data ekonomi dari situasi geopolitik bisa berdampak besar pada pasar forex. Semakin kita paham tentang CPI, data-data ekonomi, dan hal-hal geopolitik, semakin cerdas kita dalam mengambil keputusan trading. Jangan lupa ikutin terus channel YouTube DDMax Official untuk update terbaru seputar dunia trading forex. Mari kita tingkatkan pengetahuan dan skill trading kita bersama-sama. Kalau kalian suka dengan video-video kita, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan untuk video berikut-berikutnya. Terima kasih sudah menonton di DDMax Forex Insight hari ini. Tetap semangat dan happy trading. Bye!